Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas soal yang berkaitan dengan materi fungsi kuadrat. Nanti ada 3 soal yang akan coba saya bahas di video saya kali ini. Baik, untuk soal yang pertama, grafik fungsi Y sama dengan 2x kuadrat dikurang x dikurang 6 memotong sumbu x di titik. Jadi yang ditanyakan adalah grafik fungsi kuadrat tersebut memotong sumbu x di titik berapa. Nah, karena dia yang ditanyakan adalah memotong sumbu x. Nah, kalau memotong sumbu x itu kan berarti gini ya. Misalkan nih, bentuk grafik fungsi kuadratnya seperti ini ya. Yang ini adalah sumbu y, yang sana adalah sumbu x. Kalau memotong sumbu x, berarti kan di titik ini dan di titik ini kan. Jadi ada 2 titik ya. Ketika dia memotong sumbu x. Nah, artinya kalau memotong sumbu x berarti nilai y sama dengan 0. Ini juga nilai y-nya sama dengan 0 ya. Berarti untuk mencari titik potong dengan sumbu x berarti nilai y-nya itu sama dengan 0 ya. Nah, kita masukkan ke fungsi kuadrat ini. Sehingga nanti menjadi 2x kuadrat min x dikurang 6 sama dengan 0 ya. Saya ganti aja 2x kuadrat dikurang x dikurang 6 sama dengan 0. Nah, kita cari menggunakan faktorisasi. Ini 2x, kemudian ini x. 6 itu kan sama dengan 2 kali 3 ya. Nah, di sini min 1 ya. Ini adalah hasil penjumlahannya. Nah, berarti nanti ini kemungkinannya kan yang 1 plus yang 1 min ya. Ini 2 karena kan di sini 2x. Kalau dikalikan dengan 2 berarti kan min 4x. Nah, berarti yang ini plus nih. Ini 3. Nah, berarti nanti kita cek ya. 2x kali x sama dengan 2x kuadrat. 2x dikali min 2 min 4x. 3 dikali x 3x. Min 4x ditambah 3x min x. Betul ya? 3 kali min 2 min 6. Nah, udah betul ya. Berarti nanti 2x ditambah 3 sama dengan 0. Berarti nanti 2x sama dengan min 2. Berarti nanti nilai x-nya sama dengan 3 ya, min 3 ya. Min 3 per 2. Ini yang pertama nih, x-nya, nilai x-nya. Kemudian yang kedua yang ini. X dikurang 2 sama dengan 0 ya. Berarti nanti nilai x-nya sama dengan 2. Ini adalah x yang kedua. Berarti nanti titik potongnya itu adalah di min 3 per 2,0 dan satunya lagi adalah 2,0. Kita cari jawabannya ya. Min 3 per 2,0 dan 2,0. Jawabannya adalah yang A. Mudah ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Nilai maksimum fungsi kuadrat gx sama dengan 5 plus 4x min x kuadrat adalah. Nah, kalau kita gambarkan nih ya. Ini berarti karena nilai x koefisien dari x kuadratnya adalah negatif, berarti nanti dia akan terbuka ke bawah. Jadi grafik fungsi kuadratnya dia akan terbuka ke bawah seperti ini. Nah, nilai maksimum itu kan letaknya di puncak parabola ya, di puncak grafiknya. Nah, nilai ini ya, jadi kalau titik maksimum itu kan besarnya kan min B per 2A,
min D per 4A ya. Nah, karena yang ditanyakan hanya nilai maksimum ya, berarti yang kita ambil itu adalah nilai maksimumnya. Yang kita ambil adalah nilai Y-nya nih, ke sumbu Y-nya. Berarti nilai maksimumnya adalah min D per 4A ya. Ini adalah nilai maksimumnya. Nah, kita masukkan nih nilainya. Sebelum kita masukkan, kita cari dulu ya. A-nya itu berarti sama dengan min 1. Kemudian B-nya sama dengan 4. C-nya sama dengan 5. Nah, kita masukkan sini. Min D-nya itu adalah B kuadrat min 4 kali A kali C. Ya, per 4A. Nah, kita masukkan sini. Kita ganti B-nya dengan B-nya tadi 4 ya. Berarti 4 kuadrat dikurang 4. A-nya tadi itu negatif 1. Berarti kali min 1. C-nya tadi adalah 5. Jadi kali 5. Per 4 dikali A-nya min 1. Nah, sama dengan min 4 kuadrat 16. Kemudian min 4 kali min 1 4 ya. 4 kali 5 20. Berarti ini plus 20. Plus 20. Kemudian per min 4. Karena 4 kali negatif 1. Ini kita kalikan. Ini kita jumlahkan ya. Jadinya adalah 36 per min 4. Min 36 per min 4 sama dengan 9. Berarti nilai maksimumnya adalah 9. Nah, kita cari deh, jawab aja. Jawabannya adalah yang C. Kemudian kita lanjut ke soal yang ketiga. Grafik suatu fungsi kuadrat memotong sumbu X di titik A min 1,0 dan B 4,0 serta memotong sumbu X di titik C 0,8. Persamaan grafik fungsi tersebut adalah, nah, ini kan ada 3 titik ya yang diketahui. Nah, kita tinggal masukkan ke persamaan ini. Jadi kalau ada 3 titik yang diketahui, untuk mencari persamaan kuadratnya, kita langsung masukkan ke persamaan A. Y sama dengan A, X dikurang dengan X1 dikali X dikurang X2. Nah, X1, X2 nya kita isikan yang mana? Yaitu titik potong dengan sumbu X, yaitu min 1 dan 4. Nah, Y sama dengan A, X yang ini tetap ya, X dikurang, nah, misalkan X1 nya adalah min 1. Berarti nanti ini kita isikan min 1. Kemudian X min X2 nya 4. Nah, kita cari, ini kan jadinya plus ya, X plus 1. Yang ini X min 4. Nah, kita mencari nilai A-nya nih. Caranya bagaimana? Nah, kita masukkan titik yang ketiga nih. Kita ganti nilai X-nya dengan 0 dan nilai Y-nya dengan 8. Jadi untuk mencari nilai A-nya, kita masukkan titik yang ketiga ya. Kita masukkan Y-nya, X-nya 0, Y-nya 8. Kita ganti Y-nya dengan 8. Ini A-nya tetap, karena kita mau mencari A-nya. Yang ini 0, X-nya diganti 0 ya, 0 plus 1. Yang ini 0 min 4. 8 sama dengan A, 0 tambah 1, 1. 0 dikurang 4, min 4. 1 dikurang 1 dikali min 4, berarti min 4 ya. Min 4 kali A, min 4A sama dengan 8. Berarti nilai A nya sama dengan 8 per min 4,
atau sama dengan min 2. Ini adalah nilai A-nya. Ketemu nilai A-nya, kita masukkan ke persamaan yang di sini nih. Nah, kita langsung ke sini. Kita masukkan ke persamaan yang ini. Y sama dengan A-nya udah ketemu nih, min 2. Nah, yang ini kita kalikan satu-satu nih. X kali X, X kuadrat. Kemudian X kali min 4, min 4X. Kemudian 1 kali X, X. 1 kali min 4, min 4. Nanti Y sama dengan min 2, X kuadrat. Ini min 4 ditambah min 4X tambah X, berarti min 3X ya. Min 4. Nah, baru ini kita kalikan nih. Yang di luar kurung ini kita kalikan ke dalam kurung. Jadi kita buka kurungnya dengan cara mengalihkan min 2-nya ke dalam. Jadi min 2 kali X kuadrat, min 2X kuadrat. Min 2 dikali min 3X, berarti plus ya. Plus 6X. Min 2 kali min 4 plus 8. Jadi persamaan grafik fungsi kuadratnya itu adalah Y sama dengan min 2X kuadrat plus 6X plus 8. Jadi jawabannya adalah yang D. Mudah ya. Demikian pembahasan soal dari saya yang berkaitan dengan materi fungsi kuadrat. Semoga apa yang sudah saya bahas di video saya kali ini bisa kalian pahami. Jika masih ada yang belum paham atau belum mengerti, silahkan kalian putar ulang videonya. Kemudian kalian tuliskan di kolom komentar di bagian mana dari penjelasan saya yang belum kalian paham. Saya akhiri, sampai ketemu lagi di pembahasan soal yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.